Audio Jungle. Audio Jungle. Cara yang paling tepat untuk mendongeng adalah mendongeng langsung. Mendongeng tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca cara-cara mendongeng. Mendongeng tidak bisa dipelajari hanya di angan-angan dan tidak bisa hanya diceritakan. Yang paling bagus mendongeng itu cara belajarnya langsung. Boneka dapat digunakan sebagai media mendongeng atau wayang-wayangan atau gerakan tangan atau menggunakan skema. Nah, ini adalah para mahasiswa yang menempuh mata kuliah sastra anak dengan topik mendongeng. Tidak hanya sekali mendongeng, mereka mendongengkan 4 aspek, 4 jenis mendongeng. Fabel atau dongeng binatang itu dilakoni oleh mereka, dijalani oleh mereka, dan dipraktekkan oleh mereka. Kemudian pada pertemuan berikutnya mereka juga akan mempraktekkan legenda, kisah dongeng dari asal-usul sebuah daerah. Kemudian di hari ketiga mereka akan mendongeng sage, dongeng tentang kepahlawanan tokoh utama, dongeng yang memberikan gambaran kesatria, keberanian dan kejujuran seorang pahlawan. Kemudian yang keempat, mereka akan mendongengkan mite atau dongeng terkait dengan dewa-dewi, dengan mitos, dengan sesuatu di luar kehidupan nyata. Dan dengan 4 kali praktek mendongeng, dan ini wajib setiap orang di kelompok kecilnya, ternyata mereka mampu mengambil hikmah mendongeng dan yang paling penting mereka mempraktekannya. Pada pertemuan pertama ketika mendongeng dengan gerak tubuh, mimik, mereka masih kaku karena belum bisa menyatukan antara gerakan tangan, mimik, dan gerakan badan. Tetapi begitu dievaluasi, direfleksi, mereka langsung bisa mendongeng dengan keseriusan dan mampu menjiwai. Dalam mendongeng ini, yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana konsentrasi dan memberikan rasa dinamika tokoh dalam media itu. Dan mereka harus lepas dari pikiran sehari-hari pribadi mereka, dan mereka langsung berkonsentrasi pada topik yang didongengkan dan jiwa pikirannya, hatinya masuk ke dalam tokoh. Nah, dengan demikian dongeng serasa hidup. Mahasiswa ini juga berlatih bagaimana membuat suara kecil, suara besar, suara hewan, suara orang marah, suara anak kecil, suara wanita, suara laki-laki, dan seterusnya yang dipraktekkan ke dalam bentuk mendongengkan sesuatu di depan teman-temannya. Dan mereka asik dengan pola latih mendongeng seperti ini. Nyatanya kakak kelas mereka yang sudah lulus mata kuliah sastra anak mampu menjadi pendongeng yang baik dan profesional di tengah-tengah masyarakat. Coba kita perhatikan. Nah, mereka menggunakan boneka tangan, kemudian yang lainnya memperhatikan, kemudian ada yang menggunakan boneka dan menceritakan dongeng dengan media boneka itu. Tampak mereka sangat asik dan senang dalam praktek ini. Mengapa? Karena setiap orang mendapatkan giliran mendongeng dengan beban 4 kali dongeng, yaitu dongeng fabel, dongeng legenda, dongeng sage, dan dongeng mite. Coba lihat, nah, semua mendongeng di kelompoknya dengan suara yang betul-betul divariasikan oleh mereka, dipadukan dengan mimik, gerakan tangan, gerakan badan, dan seolah-olah temannya melihat itu bukan teman aslinya, tetapi sudah dari dongeng. Nah, ini wayang kecil ya, wayang-wayangan. Ini sangat bagus untuk dipakai
sebagai sarana mendongeng. Mereka mencetak gambar singa, kemudian ditempelkan di karton dan digunting, lalu diberi gagang sehingga mereka bisa memainkan. Keceriaan muncul dalam kelompok mereka dan keceriaan ini memberikan dukungan kepada cerita yang dibawakan oleh mereka. Nah, coba lihat, itu wayang-wayangan yang mereka buat sendiri, dan hasil dari komentar mereka menyatakan senang dan tahu arti mendongeng yang sesungguhnya, serta yang tadinya belum dapat mendongeng, sekarang mereka sudah bisa mendongeng dengan baik, dan diharapkan nanti mereka bisa bercerita, mendongeng kisah-kisah tertentu di depan siswanya. Itu harapan dari perkuliahan ini. Secara langsung mereka dapat melakukan dongeng entah dengan media apapun. Yang jelas mereka sudah diajari menggunakan media boneka, media gerakan tangan dan mimik tanpa media lain, kemudian gunakan media wayang-wayangan, dan nanti mereka akan menggunakan media skema. Nah, ternyata asik, coba lihat ini. Nah, mereka memainkan boneka, lalu membuat suara beda ketika tokoh itu berbeda. Dan pendengarnya, temannya sendiri berkomentar merasa senang karena ada dongeng-dongeng baru yang bisa jadi yang bersangkutan belum tahu tentang dongeng itu, teman lain menceritakan, begitu juga. Jadi mereka saling tukar dongeng. Memang dongeng jumlahnya sangat banyak, ada ribuan dongeng, dan mereka harus mengeksplorasi berdasarkan tujuan dongeng. Tujuan dongeng itu bermacam-macam ya. Ada tentang keberanian, tentang kejujuran, tentang kedahsyatan, tentang spiritual, dan seterusnya. Audio Jungle.